Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita mendengar ada kabar kematian. Ada yang meninggal karena sakit, bahkan ada yang meninggal dalam keadaan tidur. Tapi satu hal yang sering kita lupa, setiap kita mendengar kabar kematian, kita lupa bahwa suatu saat nanti kita pasti akan menyusul mereka ke dalam kematian. Yang kita selalu ingat hanyalah mempersiapkan kehidupan ini. Kita sibuk menabung untuk masa depan, tapi kita lupa mempersiapkan bekal kita di dalam kekekalan. Kita sibuk membangun rumah yang bagus, tapi kita lupa untuk mempersiapkan rumah kita di dalam keabadian. Mungkin semua itu karena kita tidak menyadari atau tidak mengetahui kemanakah roh kita setelah kita meninggal. Maka pada video kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan yang banyak membuat orang-orang bingung kemanakah mereka setelah mereka meninggal berdasarkan kebenaran Alkitab. Saksikan video ini sampai habis supaya saudara mengetahui tujuan saudara setelah saudara menghadapi dan mengalami kematian. Dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu akan kembali menjadi tanah, dan roh manusia akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi saudaraku, seberapa cantik pun petimu, seberapa indah pakaian atau jasmu, semuanya akan kembali menjadi tanah. Tetapi roh kita tidak akan pernah mati. Roh kita akan diambil kembali oleh Allah untuk ditempatkan di sebuah tempat sesuai dengan apa yang kita perbuat selama hidup. Jadi orang yang meninggal itu tidak langsung ke surga atau ke neraka, karena surga dan neraka itu hanya akan diisi setelah hari penghakiman tiba. Jadi kemanakah roh kita akan ditempatkan? Dalam kitab Lukas 16 ayat 22-23, Tuhan Yesus Kristus sudah memberi gambaran kemanakah roh manusia itu akan pergi setelah meninggal. Tuhan Yesus Kristus menyebutkan dua tempat, yaitu di mana si Lazarus yang miskin itu dijemput oleh para malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Atau orang-orang teologi sering mengartikannya sebagai Firdaus, sebagai tempat penantian bagi orang-orang benar, seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada penjahat di sebelah kanannya ketika ia berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jadi tempat pertama yaitu Firdaus atau pangkuan Abraham, atau tempat penantian bagi orang-orang yang hidupnya melakukan kebenaran Kristus. Bagi orang-orang yang selama hidup selalu melakukan firman Tuhan, yang tidak pernah melenceng ke kiri ataupun ke kanan, begitu dia meninggal, dia akan dibawa ke Firdaus oleh para malaikat sambil menanti hari penghakiman tiba. Sedangkan tempat yang kedua adalah alam maut, Hades, atau dalam bahasa Ibraninya Seul. Jadi si orang kaya yang selama hidupnya melakukan keinginan dagingnya, si orang kaya yang selama hidupnya tidak pernah melakukan kasih, tidak pernah hidup sesuai dengan firman Tuhan, begitu dia meninggal, dia juga dibawa bukan oleh malaikat tetapi oleh kegelapan ke alam maut. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagiannya. Karena selama hidup dia sudah hidup dalam kedagingan, dia menikmati kesenangan dunia, dia menikmati hawa nafsunya. Dan setelah dia mati, dia akan menikmati imbalan dari semua yang dia perbuat di masa hidup, yaitu siksaan. Tapi bukan neraka saudara, tetapi tempat penderitaan yang dikuasai oleh kegelapan, yaitu alam maut. Jadi ada dua tempat. Yang pertama adalah Firdaus, atau tempat orang-orang benar menantikan hari penghakiman, di mana Tuhan Yesus Kristus menggambarkannya sebagai pangkuan Abraham. Jadi di sana ada para nabi, di sana ada orang-orang kudus, di sana ada orang-orang benar, tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal akan ditempatkan di Firdaus. Tempat yang kedua adalah alam maut atau Hades atau Seul, tempat di mana
manusia yang selama hidupnya melakukan kejahatan, menuruti hawa nafsunya, menikmati kedagingannya, akan mendapat imbalan di sana, itu tempat penderitaan. Dan kita bisa lihat di kitab Lukas 16 itu, betapa pedihnya si orang kaya ada di tempat itu. Dia kesakitan, dia kepanasan, dan dia kehausan. Dan satu hal yang pasti, di antara kedua tempat itu ada jurang yang sangat lebar dan dalam yang memisahkannya. Sehingga orang yang dari Firdaus tidak akan mungkin bisa ke Hades, dan sebaliknya jiwa orang yang ada di Hades tidak akan mungkin bisa ke Firdaus. Itu Tuhan Yesus Kristus jelaskan dalam kitab Lukas 16 ayat 26. Jadi saudaraku, meskipun roh-roh atau jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal itu bisa saling melihat, tapi mereka tidak bisa menyeberang karena ada jarak atau ada batas atau ada pemisah di antara kedua alam tersebut, yaitu Hades dan Firdaus. Lalu banyak kepercayaan di masyarakat yang mengatakan bahwa roh orang yang meninggal itu gentayangan, berkelana di mana-mana, apalagi mereka yang meninggal dengan tidak wajar, seperti meninggal karena kecelakaan atau dihabisi orang lain atau meninggal karena bundir. Tapi sekali lagi firman Tuhan dengan tegas mengatakan dalam kitab Ibrani 9 ayat 27 bahwa manusia ditakdirkan untuk mati satu kali, setelah itu dihakimi. Jadi tidak ada roh atau jiwa manusia yang bergentayangan, tidak ada roh atau jiwa manusia yang setelah mati itu berkelana di alam ini. Semuanya akan kembali ke alamnya masing-masing, yaitu Hades ataupun Firdaus, tergantung perbuatannya selama hidup seperti apa. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh asal percaya dengan omongan-omongan orang yang tidak alkitabiah. Alkitab sudah menjelaskan, hanya kita perlu menyelidiki kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Jadi jelas saudara, tidak ada roh gentayangan, tidak ada arwah gentayangan, tidak ada hantu-hantu gentayangan. Itu semua hanyalah tipu muslihat iblis. Karena jelas sekali seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani 9 ayat 27 tadi, manusia itu ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi ada satu tempat khusus bagi manusia-manusia setelah meninggal untuk menanti hari penghakiman tiba. Ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Lukas 16, ada pangkuan Abraham atau lebih kita kenal sekarang sebagai Firdaus, dan ada Hades atau Seol, yaitu tempat penderitaan bagi jiwa-jiwa atau roh manusia yang selama hidupnya melakukan kejahatan, yang selama hidupnya tidak takut akan Tuhan, yang selama hidupnya hanya menuruti hawa nafsu dan kedagingannya. Jadi jelas dua tempat ini saja saudara. Tidak ada yang namanya di pohon-pohon besar, di rumah-rumah kosong, di hutan-hutan angker. Tidak ada. Itu semuanya hanyalah tipu muslihat iblis. Sekali lagi, firman Tuhan tegaskan, itu semuanya hanya tipu muslihat dari iblis untuk menyesatkan manusia supaya tidak paham atau mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita mendapat jaminan keselamatan dari Kristus sendiri. Karena dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 31 di sana dijelaskan, ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, dia turun ke alam maut, tempat dunia orang mati, dan mengalahkan maut, sehingga kemenangan itu ada di tangan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, dia menang, dia bangkit pada hari ketiga, dia menghancurkan kuasa maut. Jadi kita sebagai orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, sebagai orang Kristen yang sejati, kita tidak takut dengan kematian, karena alam maut dan maut itu sendiri sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita sebagai orang yang percaya kepadanya mendapat jaminan keselamatan untuk bisa mengalahkan maut. Sehingga ketika kita mati di dalam Kristus, kita memperoleh keselamatan juga, dan kita akan pergi ke Firdaus, bukan ke Hades atau ke Seol atau ke alam maut, tempat dunianya orang mati, tetapi kita mendapat perhentian di Firdaus, tempat kedamaian
tempat kenyamanan yang penuh dengan kasih Kristus, yang penuh dengan terang ilahi. Jadi tidak sia-sia bagi kita percaya kepada Yesus Kristus, karena kita memperoleh jaminan keselamatan ini. Dan di luar Yesus Kristus tidak ada jaminan seperti itu. Orang-orang yang hidup di luar Yesus Kristus, mereka akan berjuang mati-matian dan belum tentu mendapatkan kesempatan untuk selamat setelah mereka meninggal. Jadi jangan pernah sia-siakan kasih Kristus. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus kepada saudara, karena itulah kunci keselamatan setelah kita meninggal dunia nanti. Dan ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus kepada penjahat yang di sebelah kanannya. Dalam Lukas 23 ayat 43, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Artinya saudara, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak nunggu besok, tidak nunggu tahun depan, tidak nunggu bulan depan. Begitu dia meninggal dunia, maka saat itu juga dia akan dibawa oleh para malaikat ke Firdaus. Inilah janji keselamatan itu. Makanya tidak ada istilah roh gentayangan, tidak ada istilah arwah penasaran, tidak ada istilah hantu-hantu yang berkeliaran, karena setiap manusia meninggal dunia, mereka akan langsung dibawa oleh malaikat ataupun oleh kuasa kegelapan, tergantung perbuatan mereka selama hidup. Inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak kepercayaan-kepercayaan yang kita dengar di luar sana itu tidak alkitabiah, saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen, rujukan kita, referensi kita hanyalah Alkitab. Jelas Lukas 23:43 tadi, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Itu kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu seseorang meninggal dunia, hari itu juga dia akan dibawa ke tempat di mana dia seharusnya berada. Tergantung perbuatan dia selama hidup. Apakah dia hidup dalam kasih atau dalam kejahatan? Apakah dia hidup percaya kepada Kristus atau menolak Yesus Kristus? Jadi pilihannya ada di tangan manusia, saudara. Pilihannya ada di tangan Anda dan saya. Pilihannya ada di tangan kita semua. Apakah kita mau hidup dalam kasih ataupun hidup dalam kejahatan? Jadi saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan seperti Lazarus yang tetap hidup dalam iman kepada Kristus meskipun di dunia ini dia sangat menderita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi yang hidupnya penuh dengan kemewahan, penuh dengan senang-senang, penuh dengan foya-foya, tapi tragisnya begitu dia meninggal, dia mati dalam penyesalan dan menderita untuk kekekalan. Jadi pilihan di tangan kita, saudara. Sebelum hari penghakiman tiba, kita juga sudah mengalami kedamaian abadi atau penderitaan abadi. Bukan gentayangan di mana-mana, bukan di pohon besar, bukan di rumah angker, bukan di kuburan, bukan. Nah, setelah hari penghakiman tiba, maka baik Firdaus maupun alam maut atau Hades atau Seul tadi itu akan dilenyapkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 20 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api, sedangkan Firdaus itu akan menyatu dengan surga sendiri, karena memang sudah jaminan orang yang masuk Firdaus akan memperoleh kesempatan yang lebih besar masuk ke dalam surga daripada mereka yang ada di Hades atau Seul. Mereka-mereka yang ada di Hades atau Seul itu sudah menjamin bahwa mereka akan dilemparkan ke lautan api, seperti kitab Wahyu 20 ayat 13 sampai 14 tadi, bahwa maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya jiwa-jiwa atau roh manusia yang masuk ke Hades tadi itu pasti akan dilemparkan ke lautan api. Firman Tuhan jelas, tidak abu-abu, tidak ke kiri ataupun ke kanan. Dia tegas berkata bahwa maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke lautan api. Wahyu 20 ayat 13 sampai 14. Jadi pilihan di tangan kita, saudara. Apakah kita mau hidup dalam kedagingan atau hidup dalam kasih Kristus? Apakah kita mau hidup dalam
iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus atau hidup dengan penolakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, inilah kebenaran yang sebenar-benarnya menurut Alkitab, bahwa ketika seorang manusia akan mati, tubuhnya atau jasadnya akan kembali menjadi tanah, sedangkan rohnya akan kembali kepada tempat yang seharusnya, yaitu berdasarkan perbuatan-perbuatannya selama hidup, yaitu di Firdaus maupun di alam maut. Itu sementara untuk menanti hari penghakiman tiba. Dan begitu hari penghakiman tiba, maka orang-orang yang ada di Firdaus itu pasti masuk ke surga, sedangkan orang-orang yang ada di alam maut itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi pilihan ada pada kita sekarang, karena hidup kita sekarang ini menentukan kemana kita akan pergi esok hari. Hidup kita sekarang ini, perbuatan kita sekarang ini menentukan di mana kita akan berada setelah mengalami kematian. Jadi saudaraku, siap-siaplah untuk mendengar panggilan Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan mengetok pintu hatimu. Dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13-14, takutlah akan Allah dan lakukan perintah-perintahnya, karena ini merupakan kewajiban bagi kita. Karena Allah akan membawa kita kepada pengadilannya, dan segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang terlihat itu akan diadili di sana. Jadi saudara, tentukan pilihanmu melalui perbuatanmu selama hidup ini. Menolak Kristus atau menerima Kristus, melakukan kasih atau melakukan kejahatan, itu semua ada di tangan kita, itu semua ada di keputusan kita masing-masing. Dan ingat, setiap yang kita lakukan pasti akan mendapat balasannya setelah hari kematian itu tiba. Jadi jangan hidup dalam kesenangan duniawi, jangan hidup menuruti nafsu kedagingan, tapi hiduplah menurut kasih Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Demikian video ini saudaraku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.